Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, dengan tujuan agar kita bisa mengetahui alat-alat gerak pada hewan. Yang pertama, kita lihat bangsa Pisces atau ikan. Alat geraknya bisa berupa sirip yang terdiri dari sepasang sirip di sisi kanan dan kiri, sirip ekor, sirip tengah yang berbeda di bagian punggung ikan. Untuk lebih jelasnya nanti kalian lihat sendiri di mana letak sirip-sirip itu. Ada di bagian sirip pasang kanan kiri, ada di bagian ekor, dan juga ada di bagian punggung ikan. Inilah alat gerak yang ada pada ikan sehingga ikan bisa bergerak dengan leluasa di dalam air karena menggunakan sirip tersebut. Lalu pada aves, bangsa aves atau bangsa burung. Alat gerak pada burung agar bisa terbang adalah sayap. Kalian perhatikan bagaimana bentuk sayap pada burung itu. Burung akan bisa terbang tinggi jika ada sayap. Bangsa burung itu terdiri dari ayam, bebek, burung beo, dan burung merpati. Pada saat terbang mereka akan mengepak-ngepakkan sayapnya sehingga bisa mendorong untuk semakin tinggi, dan semakin tinggi. Sedangkan ketika di daratan, burung atau bangsa burung akan bergerak menggunakan kedua kakinya dengan melangkah seperti langkah pada manusia. Itu alat gerak pada burung. Kemudian pada hewan amfibi adalah hewan yang biasa hidup di darat dan di air atau hewan yang memiliki dua alam hidupnya. Contohnya katak. Katak bergerak dengan cara meloncat atau melompat menggunakan kakinya yang panjang itu. Kaki belakangnya mendorong kaki depan, tangan depan itu, sehingga katak bisa melompat dari atas ke bawah atau dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan sebagainya. Sedangkan pada saat di dalam air, katak akan menggerakkan kakinya untuk berenang. Mengapa katak bisa berenang? Karena di kakinya itu terdapat selaput. Jadi selaput pada kaki katak itu berguna untuk membantu dia bergerak di dalam air. Kemudian bangsa reptil. Bangsa reptil itu bergerak dengan merayap atau merangkak menggunakan tungkai. Reptil memiliki penutup tubuh yang kuat dan rangka dalam. Yang termasuk bangsa reptil adalah ular, kadal, kura-kura, cicak, dan buaya. Kalau kita perhatikan ular, cicak itu menggunakan perutnya untuk merayap di atas tanah. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar pada reptil tersebut. Lalu hewan mamalia. Hewan mamalia artinya hewan yang menyusui anaknya, yang memiliki ciri-ciri, memiliki rahim, memiliki kelenjar susu, dan mempunyai daun telinga. Pada jenis hewan tersebut, dia akan menyusui anaknya. Hewan mamalia bergerak, ada yang menggunakan kaki, contohnya kuda, kerbau, sapi, dan sebagainya, atau hewan berkaki 4. Sedangkan di dalam air, hewan mamalia yang ada di dalam air seperti pesut, lumba-lumba, paus itu bergerak menggunakan sayap, siripnya. Lalu ada mamalia yang bisa terbang, yaitu kelelawar. Satu-satunya mamalia yang bisa terbang adalah kelelawar.
Lalu di bawahnya ada hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang keras di punggungnya, sehingga dia mempunyai kekuatan untuk berdiri. Contohnya kelinci, kambing, kucing, dan sebagainya. Lalu hewan avertebrata atau invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Contohnya protozoa, porifera, coleentellata, vermes, mollusca, echinodermata, arthropoda. Kamu bisa melihat pada gambar mana yang dimaksud dengan hewan-hewan tersebut. Setelah kita mempelajari gerak hewan dan jenis hewan vertebrata dan invertebrata, maka kalian bisa membaca ulang yang ada pada buku MBP. Silahkan baca itu tentang jenis-jenis hewan, alat gerak hewan, dan hewan vertebrata dan invertebrata. Silahkan baca ulang di dalam buku. Kemudian untuk tugas hari ini adalah mengerjakan dari buku tematik terpadu halaman 39 dan dikerjakan langsung di buku tema tersebut. Ya. Ibu minta sebelum mengerjakan soal, maka baca dulu materinya, kemudian catat yang ibu berikan melalui video ini sehingga kalian bisa semakin mengerti. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa nanti pada pelajaran IPS.